Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada zuhur ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, umur panjang, kesehatan beserta kemauan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudian salat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, Sayyid kita, Maula kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada hari yang kelima daripada bulan Sya'ban. Artinya kita tinggal menunggu hari untuk datangnya bulan Ramadan. Dan kita juga sudah melewati salah satu di antara bulan haram, yaitu bulan Rajab, di mana di bulan Rajab, di bulan haram itu kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan juga meningkatkan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat di bulan haram itu Allah melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan juga melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Sekarang kita masuk pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Di mana Rasul mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang orang banyak lalai, yaitu antara Rajab dan Ramadan, artinya Sya'ban. Dan dia merupakan bulan di mana diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Kata Nabi, maka saya sangat suka ketika amalku diangkat, kata beliau, aku dalam kondisi berpuasa. Dan juga terkhusus untuk malam pertengahan Sya'ban atau Lailatul Nisfu Sya'ban, Syekh Dr. Abdul Ilah Al-Affaj setelah beliau menggali dari berbagai macam sisi riwayat hadis tersebut, maka beliau menyimpulkan hadis tentang fadilah malam pertengahan Sya'ban atau Nisfu Sya'ban itu derajatnya adalah hasan.
Dan beliau menyebutkan semua hadis-hadis yang berkaitan, dan beliau menyampaikan hadisnya hasan. Artinya apa? Berarti hadis yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban itu boleh untuk diamalkan. Di mana disebutkan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan bagi orang-orang yang meminta ampun pada malam itu, kecuali orang-orang yang mereka bertikai atau berselisih. Maka para ulama memberikan beberapa wasiat kepada kita agar kita di bulan Sya'ban ini termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang membersihkan diri kita dari berbagai macam amal maksiat dan menghiasi diri kita dengan berbagai macam amal-amal kebajikan, sehingga ketika Ramadan datang kita sudah merasakan keistimewaannya itu, sehingga di Ramadan itu kita juga lebih meningkat daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Yang pertama kata para ulama di bulan Sya'ban ini yang harus kita lakukan adalah memperbanyak taubat dan istighfar beserta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah manusia yang dipastikan punya kesalahan, yang dipastikan punya dosa. Cuman masalahnya bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Tetapi dipastikan kita punya dosa. Maka kalau ada orang merasa tak berdosa atau sudah merasa dirinya ahli surga sehingga melihat orang lain ahli neraka semuanya, maka ini merupakan satu kesombongan, dan sombong itu lahir daripada iblis laknatullahi alaihi. Makanya ikhwat fillah rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, karena di bulan ini semua amal kita dilaporkan kepada Allah, tentu kita akan merasa bahagia ketika laporan amal kita kepada Allah yang banyak tercatat di Sya'ban itu adalah taubat kita, istighfar kita, dan zikir kita. Maka di bulan Sya'ban ini yang pertama yang harus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, memperbanyak puasa. Karena dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW terlihat di bulan Sya'ban itu seolah-olah tak pernah berbuka. Artinya Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka kita juga harus mengusahakan diri. Kenapa? Karena kalau kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, insya Allah di awal Ramadan kita akan merasa ringan. Kan kadang-kadang banyak orang mengatakan di awal-awal puasa itu berat terasa. Disebut dengan istilah puasa tua bahasa awal. Sehingga apa? Sehingga berat loyo, semangat kurang. Padahal kita akan masuk bulan Ramadan. Seharusnya di awal itu kita start dengan semangat yang tinggi. Tetapi karena belum terbiasa, maka Nabi SAW mencontohkan kepada kita, dan juga supaya ketika amal dilaporkan kepada Allah itu kita dalam kondisi beribadah kepada Allah. Dan biasanya orang yang berpuasa, minat dan niat serta keinginan untuk berbuat maksiat juga akan terhalang oleh puasa itu. Pas ingin ada niat bermaksiat, ingat dia berpuasa. Maka Rasul mengatakan as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Kemudian yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan interaksi sesama kita. Maka kalau ada rasanya di hati kita yang belum selesai dengan saudara kita dan orang-orang terdekat terlebih dahulu, orang tua kita, kakak kita, adik kita, karib kerabat kita, perbaiki sekarang. Supaya apa? Supaya nanti seandainya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita termasuk di antara orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hubungan sesama kita tak selesai, maka itu dikecualikan oleh Allah, tak dapat ampunan. Tentu ini kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, para ulama mewasiatkan yaitu untuk menambah dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat sunat kita, kemudian juga infak-infak sunat kita, maka itu ditingkatkan. Bahkan sebagian para ulama sampai mengatakan bahwa ada sebagian mereka membayarkan zakat malnya itu di bulan Sya'ban. Apa tujuannya? Agar orang-orang miskin di bulan Ramadan itu tak memikirkan lagi apa yang akan dia pakai untuk berbuka dan sahur. Kenapa? Karena orang-orang kaya sudah menyalurkan zakat mereka di bulan Sya'ban, sehingga mereka merasa bahagia, mereka merasa tenang ketika Ramadan itu datang. Maka sebagian ulama ada yang mengamalkan seperti itu. Mereka sengaja berzakat di bulan Sya'ban.
Kalau kita kan biasanya di bulan Ramadan untuk membahagiakan mereka. Tetapi sebagian ulama tidak, di bulan Sya'ban. Kenapa? Supaya orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan merasa bahagia ketika di awal Ramadan dan tidak memikirkan lagi apa yang akan mereka cari untuk Ramadan sebulan itu. Maka kalau kita kaya, carilah orang-orang miskin, bahagiakan mereka, berikan mereka dana untuk sebulan. Sehingga sebulan itu mereka tidak memikirkan lagi untuk mencari rizki. Tinggal mereka hanya memanfaatkan Ramadan itu, sehingga mereka juga bisa bersama kita merasakan kebahagiaan dan beramal di bulan Ramadan yang mulia tersebut. Kemudian yang selanjutnya wasiat para ulama juga, yaitu agar kita membayar segera hutang-hutang puasa kita. Maka kalau ada hutang segera bayar di bulan Sya'ban ini. Kalau memang lebih dari yang sekarang sudah tanggal 5, berarti sekitar 25 hari lagi atau 24 hari lagi, mungkin lebih utang daripada itu diansur juga lah, supaya kita tidak terhitung orang-orang yang melalaikan. Karena yang namanya hutang puasa wajib dibayar. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, yang terakhir pesan para ulama adalah yaitu memperbanyak interaksi bersama Al-Qur'anul Karim. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau mengatakan, meskipun sanad yang dhaif, beliau mengatakan kami melihat para salafus saleh ketika masuk bulan Sya'ban, maka mereka mengambil mushaf-mushaf mereka dan mereka menguatkan atau meningkatkan waktu mereka bersama Al-Quran. Dan para ulama mengatakan juga bahwa syahrul Sya'ban syahrul qurra, bulan Ramadan Sya'ban adalah bulan para qari, artinya orang-orang yang banyak interaksinya bersama Al-Quranul Karim. Itulah beberapa wasiat yang disampaikan oleh para ulama kepada kita, yang kita berusaha maksimal bagaimana kita bisa mengamalkannya sehingga Ramadan yang kita hadapi adalah Ramadan yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.